tiap sidang ada Fitri. Sekarang di mana Oki? Mana teman-temannya yang selama ini muji-muji dia? Nggak nampak tuh. Membantu orang di luaran, saya dengar ya. Mudah-mudahan itu merubah pikirannya untuk berpikir lebih baik. Bahwa Rasman ini bukan musuhmu. Halo, Ongga Balenya Bang Iwan. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan kalian untuk hari ini. Dan updatean dari Bang Iwan adalah untuk updatean dari Bang Iwan kali ini datangnya dari Bang Rasman Nasution. Jadi teman-teman Ongga Bale tahu kalau Bang Rasman itu sekarang polemiknya banyak banget ya. Jadi dia itu sekarang dibekukan statusnya sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain untuk setiap apapun masalah yang ataupun laporan orang-orang klien dia nggak bisa dia lanjutkan. Nah, tapi sekarang yang jadi masalahnya adalah dia itu alih-alih mau seperti yang teman-teman Ongga Balenya Bang Iwan ketahui ya, dia itu sekarang kan berantem tuh sama si NM. Nah, kenapa sekarang dia malah balik untuk mengunjungi si NM untuk meminta data ABC sampai Z gitu-gitu untuk melibatkan diri untuk membantu NM? Karena kita tahu bersama pula kalau NM itu sekarang di hari yang keberapa nih ya, ke 5 ke 6 ya, sudah mau 1 minggu ya dia dimasuk ke dalam tahanan gitu kan. Nah, dia juga mau mengunjungi si NM dengan tujuan untuk mau cari informasi tentang skincare yang bermasalah tersebut, yang overclaim. Yang ini jadi pertanyaan guys ya. Sedangkan dia itu sudah tidak sudah dibekukan statusnya sebagai lawyer. Kenapa dia harus ambil alih lagi? Dan kita tahu bersama ya guys, dalam beberapa waktu kemarin itu dia itu sedang bermasalah dengan dia gencar-gencarnya gitu loh. Kenapa sekarang dengan adem ayem gitu dia harus datangin Nikita ya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja curahan hati beliau nih ya guys. Lucu banget, gila. Bidang cybercrime untuk mengusut dugaan keterlibatan satu Dr. Oki. Oke. Yang kedua juga diperiksa peran dari dokter detektif. Saya netral. Yang ketiga memeriksa Dr. Reza Gladys. Kenapa dia sampai memberikan uang itu? Yang keempat Dr. Taubah Mufid. Yang kelima Sheila Saukia. Yang keenam Richard Lee. Kan ini yang Daviena juga. Ini nggak boleh, ini sudah menyebar ke permukaan. Ini jadi atensi publik. Saya akan datang dan meminta agar diproses orang-orang ini semua supaya terang peristiwa hukum ini. Ya, terutama Dr. Oki. Masa ada percakapan? Saya dengar dia ngomong, iya dia Nikita tuh begini. Nah, itu ada apa? Jangan dibiarin dong. Lihat Fitri Saluteru. Dia bilang, jangan dong NM saja. Kenapa ada pemberian 4 miliar? Ada apa? Kalau lu tidak bersalah, lu nggak mungkin kasih. Benar nggak? Kalau itu namanya uang tutup mulut, misalnya uang tutup mulut, kenapa harus disumpal mulutnya? Misalnya seseorang itu, kalau bukan karena ada something wrong. Terus kenapa ada dokter yang berperan begini-begini? Makanya saya bilang, sekaranglah saatnya untuk bersih-bersih dan semua penegak hukum bergerak, termasuk BP POM, untuk mengcross-check semua klinik kecantikan. Itu di Aceh, di Biren juga perlu diperiksa itu. Vende Klinik, ya, Vende Klinik. Namanya di sana dokter, siapa nama dokternya? Vera Ayuning Tias. Ya, dia juga punya klinik. Itu juga mantan klien saya. Saya minta itu juga harus diperiksa. Jangan sampai di Jakarta ini dianggap ada masalah terus diproses, tahu-tahu di daerah ada masalah. Harus diperiksa juga. MF Klinik Surabaya juga harus diperiksa. Harus diperiksa. Banyak sekali yang dia hitung-hitung guys ya. Banyak banget orang-orang yang dia hitung. Wow, nggak berani banget dia menyebut orang-orangnya ya. Heni Sagara juga kan somasi ini harus diperiksa semua. Nggak bisa. Ini waktunya dan saya akan datang khusus ke penyidik untuk memberikan dukungan agar diperiksa orang-orang ini. Bila perlu nanti saya akan komunikasi dengan Nikita Mirzani. Kalau dia mau jujur kepada saya,
saya akan pertimbangkan untuk bantu dia. Padahal mereka ini lo berantem guys ya. Kenapa sekarang dia kayak adem-adem ayam kayak gini, kayak nanti saya kalau dia mau jujur saya akan bantu dia. Gimana sih Bagi konsepnya? saya ungkap setuntas-tuntasnya demi perbaikan klinik kecantikan dan agar tidak ada masyarakat yang justru menerima petaka dari perbuatan atas nama kecantikan. Bang, kenapa sekarang berbalik untuk menolong Nikita Mirzani? Bukan mau menolong, Ya, maksud maksudnya- saya apa sih yang diragukan Nick Mir sekarang? Ya. Sekarang dia udah terancam 20 tahun. Laporan saya juga sudah digelar, akan diperiksa dia di Polda. Ya, gelarnya sudah saya katakan 99%. Insya Allah minggu ini naik sidik dan akan tersangka. Ya itu kan jarang, kita akan ngomong lah. Saya akan bicara, apa sih yang harus kamu tutup NM? Cerita Wah, ada aja ya guys. cerita di luaran begini-begini, toh sekarang juga kamu gak dilihat kok. Makanya hebat Fitri Salhuteru itu. Begitu dia ditahan oleh kejaksaan, sidang, tiap sidang ada Fitri. Sekarang di mana Oki? Mana teman-temannya yang selama ini muji-muji dia? Nggak nampak tuh. Malah dia bilang gua nggak tahu apa-apa, gua nggak terima. Dulu ngomongnya ke saya juga begitu. Tak kalian ngomongnya ke saya, Bang, seumur hidup kita kontrak ya Bang. Mulut-mulut manis begini, hei, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Begitu juga dengan Heni Purnamasari. Begitu juga dengan Vende Klinik. Ini akan saya kejar. Begitu juga dengan Reza Gladys. Saya nggak ada urusan. Saya yang penting bagi saya kasus ini tuntas. Jangan menghukum satu orang atau dua orang. Kalau yang lain memang menjadi pelaku dari kejahatan itu, maka jangan biarkan. Harus dihukum mereka secara sempurna demi dijualnya produk yang memang sesuai dengan undang-undang. Tidak ada overclaim, bukan etiket biru, bukan merkuri, bukan juga hidroquinone. Inilah semua yang harus diperhatikan oleh para pemilik dan atau penjual atau outlet dari klinik kecantikan dari berbagai merek di Indonesia. Begitu. Yang meragukan dia. Saya berencana akan mendatangi dia. Mudah-mudahan dia berkenan bertemu saya. Niat saya baik. Bang, tapi kemarin sahabatnya jenguk itu juga katanya nggak semua bisa membesuk Nikita. Itu harus izin ACC lawyernya. Itu seperti apa? Emang Nanti kita seperti lihat. gitu Bang? Nanti kita lihat. Kalian harus tahu. Ya. Saya berbeda pendapat dengan Nikita Mirzani dan Fahmi Bahmid bukan berarti bermusuhan. Ya. Kita mau mencari peristiwa hukum. Fahmi prihatin nggak dengan keadaan NM sekarang? Saya yakin saudara Fahmi merasakan bahwa apa yang dialami NM, saya yakin betul dia tahu bahwa tidak berdiri sendiri. Pasti ada lah yang mendukung-dukung itu kan. Jadi saya kira ini harus kita buka secara terang. Dan bagi saya, itulah saya. Saya ingin membuka rangkaian peristiwa ini demi baiknya pelayanan klinik kecantikan di seluruh Indonesia. Ya kalau dia terima, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Tapi saya insya Allah datang menunjukkan niat baik. Walaupun abang udah disakitin Ya. ya sama dia. Dan saya akan datang ke penyidik agar diperiksa nama-nama. Nanti saya akan membawa surat resmi yang saya sampaikan ke penyidik untuk nanti bisa diusut tuntas berdasarkan data yang saya punya. Oke? Apa nih Bang yang mau disampaikan sama NM? Mungkin biar bisa Ya pertama dengar. NM ini bulan Ramadan. Saya dengar NM sekarang rajin sholat, puasa, dan itu saya dukung. Terus membantu orang di luaran, saya dengar ya. Mudah-mudahan itu merubah pikirannya untuk berpikir lebih baik. Bahwa Rasman ini bukan musuhmu, NM. Sejatinya sayalah menyelamatkan anakmu. Andainya Loli tidak lari dari safe house, dia bertahan di sana dengan dendam dan kebencian dari Loli terhadap NM. Tapi setelah ketemu saya bawa dia ke Polres, dibawa ke rumah sakit Polri. Aduh, Mama. Jadi ini guys ya, sekilas
cerita tentang Abang Rasman yang mau membantu Nikita Mirzani untuk kasus yang dia hadapin. Bagaimana tanggapan teman-teman Onggabalnya Bang Iwan? Setuju nggak dengan Bang Rasman? Dan kalian tahu atau sepemikiran nggak sih dengan Bang Iwan tentang status ini ya, tentang apa yang sudah dilakukan Bang Rasman ini? Apakah itu dalam bentuk solidaritasnya dia kah, atau memang ada sesuatu hal di belakang, ada ibaratnya ada udang di dalam bakwan mungkin kali ya. Ya, jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti teman-teman Onggabale silakan berkomentar apapun itu ya guys. Oke, sampai di sini dulu dan bye bye.